Menagih. Riko berjalan menuju mobilnya dengan perasaan kesal dan marah. Dia membuka mobilnya dengan kasar. Riko adalah seorang pebisnis yang cukup terkenal di Indonesia. Dia menikah dengan seorang wanita yang dijadikan jaminan hutang oleh ayah kandungnya sendiri saat Riko butuh seorang wanita untuk dijadikan istri untuk menutupi sebuah rahasia besar dalam dirinya. Riko dan wanita bernama Sean itu menikah kontrak dengan syarat Riko mau menerima Edward. Setelah 1 tahun menikah, mereka akan berpisah dan hutang Sean dianggap lunas. Sean wanita yang mengangkat Edward sebagai anaknya setelah menemukan bocah itu dibuang di pinggir jalan saat usianya sekitar 1 tahun. Riko membuka pintu mobilnya. Dia menatap tajam seorang wanita dengan beberapa luka di bagian tubuhnya, lebam di wajahnya dan tubuhnya yang kurus kering. Tampak kalau dia mengalami kekerasan rumah tangga. Hei, jalan cepat keluar. Ambil anakmu jika kau tidak mengambilnya sekarang. Dan menambah masalahku, aku akan membunuh kalian berdua. Ucap Rio dengan tatapan tajam dan mengerikan. Sean bergetar ketakutan. Usianya hampir sama dengan usia Diandra dan dia menikahi Riko 1 tahun lalu. Gara-gara anak sialan itu, Mama mengancamku tidak memberikan bagian warisanku. Cih, dasar sialan. Entah anak dari mana kau pungut itu. Umpat Riko. Dia anakku, dia bukan barang. Dia manusia, di anakku Riko. Ucap Sean dengan suara bergetar. Cih, sialan. Hanya anak tidak penting tetapi kau begitu membelanya. Tangan Riko terangkat dan plak. 2 pukulan mendarat di wajah gadis itu. Gadis menyedihkan yang dijadikan jaminan hutang. Bahkan hidupnya tersiksa. Hiks, kita sudah bercerai. Tak ada lagi urusanku dengan dirimu, bangsat. Siapa kau berani menyiksaku? Aku akan katakan pada Mama kalau aku yang memilih meninggalkanmu. Kau bukan manusia, bentak Sean. Riko tersenyum. Rencananya berhasil. Sean akan diperalat. Pria itu menarik tangan Sean dan membawanya berjalan menuju pan putih yang dia lihat dimasuki oleh Arnold. Wah, apa dia orang kaya? Pikir Riko. Tok. Kaca mobil diketok dengan kasar. Berikan anakku, bajingan, teriak Riko dari luar. Kelak, pintu dibuka. Tampaklah Arnold yang berdiri menatap pria itu sambil menggendong Edward. Mana ibunya? Tanya Arnold. Riko menarik Sean dengan kasar. Tampak di mata Arnold seorang gadis berambut panjang dengan tampilan acak-acakan, bahkan tubuhnya tak terurus. Sungguh miris melihat hal itu. Edward, nak, sini sama Mom, ucap Sean dengan suara bergetar. Diandra, Joel, Pasco, dan David menatap gadis itu. Hati mereka sakit saat melihat seseorang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Tapi apa daya ikut campur dalam hal itu di luar kendali mereka, kecuali si korban meminta bantuan mereka. Mom, Sean, Hiks, Mommy, teriak Edward. Arnold memberikan Edward pada gadis yang tampak linglung itu. Jangan menyakiti Edward, aku bisa tahu siapa dirimu. Jika kau berani menyakitinya, hal yang paling menyakitkan akan datang padamu. Ingat itu, ucap Arnold. Riko menyeringai. Dia memasukkan kepalanya ke dalam mobil itu. Sangat tidak sopan, dia menatap mobil itu dengan tatapan nanar. Melihat Diandra, menatap Joel, Pasco, dan David. Wah, kalian orang kaya, mau beli mereka berdua? Aku akan beri dengan harga murah, ucapnya dengan menyeringai. Buk, pergi kau bangsat, sialan, umpat Diandra yang posisinya tidak terlalu jauh dari Riko. Dian berdiri dengan wajah kesal dan memukul wajah pria itu dengan kasar. Sayang, David panik. Cepat-cepat dia menarik istrinya. Tak apa, aku hanya benci dengan manusia menjijikkan itu, ucap Diandra. Riko, cepatlah, kau yang mengatakan jangan menambah masalah. Cepat, kita pergi dan selesaikan masalah ini, ucap Sean. Riko dan Sean pergi. Edward tampak menangis di pangkuan Sean. Daddy Neil, lirik anak lelaki itu. Apa daya, Arnold tak bisa berbuat banyak. Anak lelaki itu punya orang tua yang mengasuhnya. Tak mungkin dia mencampuri urusan orang lain. Sial, dokter muda itu masuk ke dalam mobil dengan wajah kesal. Diandra tampak mengendus tangannya yang digunakan memukul Riko tadi. Ih, dia pakai bedak. Foundationnya tebal sekali, ucap Diandra seraya menatap tangannya yang berbekas alas bedak. Hah, bedak? Masa iya? Tanya David. Iya sayang. Banci kali dia. Diandra jijik. Dia mengambil tisu basah dan membersihkan tangannya.
Otnell melihat tangannya, dia terbelalak saat melihat tangannya sama seperti Diandra dipenuhi dengan benak. Apa-apaan ini? Menjijikan? Apa dia menggunakan bedak setebal ini? Otnell mengangkat tangannya dan menunjukkan foundation yang menempel di tangannya. Mereka semua terbelalak. Pria tadi aneh, dia memakai bedak perempuan. Bahkan parfum yang dia pakai adalah parfum perempuan. Jangan sampai aku bertemu orang seperti itu lagi, ucap Diandra bergidik ngeri. Tapi kasihan Edward dan Not itu. Apa dia ibunya? Apa mereka orang tuanya? Perasaanku mengatakan kalau Edward bukan anak mereka, ucap David. Aku juga berpikiran sama. Agak aneh, tapi itu bukan urusan kita, ucap Joel. Otnell menatap ke jendela luar, pikirannya tak lepas dari bocah yang memanggilnya dengan panggilan Daddy itu. Dia teringat dengan dirinya yang terpisah dari orang tua kandungnya, beruntung bertemu dengan orang sebaik papa angkatnya. Kuharap dia baik-baik saja, ucap Otnell. Mereka semua pun kembali ke kediaman keluarga besar Park setelah hari gelap. Semuanya lelah dengan kegiatan mereka. Setelah makan malam bersama, mereka masuk ke dalam kamar mereka masing-masing dan larut dalam pikiran mereka. Lain halnya dengan David, dia sudah selesai mandi. Dia kini berbaring di atas tempat tidurnya menanti sang istri yang masih di kamar mandi. Dia tersenyum menatap kamar mandi. Jiwa mesum bapak-bapak muda ini mulai berkeliaran. Dia menantikan servis seperti apa yang akan diberikan oleh istrinya padanya. Jadi malam ini bebas berapa ronde ya? Aku akan membuatmu ketagihan sayang. David tersenyum dengan segala rencana mesum di otaknya. Pintu kamar mandi terbuka, Diandra keluar dari kamar mandi menggunakan barum putih yang kebesaran. Dia mengeringkan rambutnya dengan handuk. Matanya bertemu dengan mata David yang sedari tadi menatapnya. Sayang, aku mau menagih janji, kau tidak lupa kan? Ucap David sambil menaik turunkan alisnya dan merabat tempat tidur dengan tatapan menggoda istrinya. Wajah Diandra bersemu merah. Suaminya itu selalu membuat hatinya tergelitik. Hai, tapi sayang, dokter mengatakan aku tidak boleh lelah. Baby Bubu masih dalam masa rentan, aku takut dia kenapa-napa. Ucap Diandra memasang wajah sedih sambil menunduk. Aku baru ingat kalau aku tidak boleh terlalu lelah. Maafkan, aku tidak mengatakannya tadi. Bukannya tidak mau, tapi baby. Dian berhenti bicara saat dia merasakan David memeluknya dari depan. Entah sejak kapan pria itu di sana. Kalau memang tidak boleh gak masalah sayang, aku juga gak paksa. Ya paling aku tahan aja daripada kamu dan anak kita kenapa-napa. Ucap David meski berat dia tak ingin memaksa walaupun itu haknya. Diandra tersenyum, dia pikir suaminya akan merengek. Ternyata David benar-benar kepala keluarga yang dewasa. Diandra melepaskan pelukannya, dia menatap David sambil tersenyum. Tangannya mengusap rahang suaminya dengan lembut membuat David berdesir. Perlahan Diandra membuka bathroomnya. Aku bercanda, aku hanya ingin melihat reaksimu sayang. Ucap Diandra yang kini sudah membuka bathroomnya sepenuhnya. Mata David terbelalak saat melihat istrinya menggunakan lilin remara menyala super seksi yang menunjukkan lekuk indah tubuh istrinya. Servis terbaik akan segera dimulai, bersiaplah sayang. Bisik Diandra seraya meraba perut kotak-kotak suaminya. Sayang, tapi baby, tanya David. Baby ingin kunjungan dari papanya, mamanya juga ingin. Ucap Diandra sambil tersenyum manja dan mendorong suaminya yang hanya mengenakan celana panjang itu. Brooke, David terjatuh ke atas tempat tidur. Diandra menjalankan aksinya memberikan servis terbaik untuk suaminya yang tampan. Malam itu tak lagi dingin. Mereka bergelut dalam peluh, benar-benar menikmati waktu mereka.